Simon? Hai teman-teman, kembali lagi bersama Richard di sini di channel Kevin Bird tentunya. Kali ini Kevin Bird akan membahas sebuah film yang cukup menegangkan untuk dipersembahkan buat kalian para penikmat film bergenre thriller. Film ini berjudul The Gift yang dirilis pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2015. The Gift adalah film bergenre thriller psikologi yang ditulis dan disutradarai oleh Joel Edgerton bersama dengan Jason Blum dan Rebecca Yalda. The Gift menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja membeli sebuah rumah baru. Namun mereka tanpa sengaja berkenalan dengan seorang pria yang mengaku dirinya sebagai teman satu sekolah sang suami ketika duduk di bangku SMA. Sejak berkenalan itu sang pria sering sekali memberikan hadiah-hadiah yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak bermanfaat buat suami istri ini teman-teman. Malah sebaliknya hal tersebut membuat mereka menjadi risih. Hingga suatu ketika hal yang mengerikan pun terjadi. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mending langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Pada awal film kita akan diperlihatkan pada sepasang suami istri yang bernama Simon dan Robin. Mereka baru saja pindah dari kota asal mereka di Chicago dan kemudian membeli sebuah rumah baru di Los Angeles. Sang suami yang baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar adalah alasan mereka membeli rumah mewah dengan pemandangan kota yang berlokasi di daerah pegunungan yang sangat indah. Suatu ketika di pagi hari mereka berdua pergi berbelanja untuk membeli kebutuhan perlengkapan rumah baru mereka. Namun saat berada di kasir, Simon dihampiri oleh seorang pria yang menyapanya dari belakang. Sambil bersalaman, pria yang mengaku dirinya bernama Gordon Mosley mengatakan bahwa ia dan Simon pernah satu sekolah waktu duduk di bangku SMA. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Simon ingat bahwa dulu Gordon dipanggil dengan sebutan Gordo. Tak lama kemudian Robin muncul dan Simon memperkenalkannya. Namun percakapan mereka tidak berlangsung lama teman-teman, karena Simon harus pamit untuk segera berangkat bekerja. Sebelum berpisah mereka saling bertukar nomor telepon dan berharap dapat kembali berkomunikasi di lain hari. Di suatu pagi ketika Simon berangkat bekerja, tinggallah Robin sendirian di dalam rumah. Ia mencoba menyibukkan dirinya dengan mendekor seisi ruangan agar terlihat nyaman dan rapi. Aktivitasnya tersebut berhenti ketika ia mendengar suara bel pintu berbunyi. Ia membuka pintu dan tak melihat siapapun di sana. Lalu, di lantai tergeletak sebuah kiriman hadiah berupa botol anggur dengan pita merah dan juga sebuah surat yang tak tahu siapa pengirimnya. Setiap hari Robin selalu sendirian di dalam rumah dan hanya ditemani oleh anjingnya bernama Jangles. Malam harinya ketika Simon pulang, Robin memperlihatkan pada sang suami sebotol anggur berpita merah yang ia letakkan di atas meja, dan juga sebuah surat yang bertuliskan selamat datang kembali Gordo, disertai dengan gambar smile face di akhir ucapannya. Entah dari mana Gordo mendapatkan alamat mereka, namun yang pasti mereka memuji kebaikan dan perhatian Gordo. Keesokan paginya ketika Robin sedang membuang sampah di depan rumah, ia tak sengaja bertemu dengan tetangganya bernama Lucy. Setelah berkenalan, Robin kerap kali berkunjung ke rumah Lucy untuk sekedar mengobrol dan menggendong bayi Lucy yang terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Robin memiliki trauma masa lalu soal kehamilannya yang selalu mengalami keguguran. Tak heran jika Robin terlihat canggung menggendong bayi Lucy. Waktu pun terus berlalu sejalan dengan aktivitas mereka setiap harinya. Suatu ketika, Robin sedang melanjutkan pekerjaannya sebagai freelance designer. Tiba-tiba ia melihat Gordo datang menghampiri rumahnya. Robin membukakan pintu dan berterima kasih atas pemberian hadiah sebotol anggur yang Gordo berikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Robin dengan senang hati mengajaknya masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam rumah, Gordo terlihat terpana dan memuji arsitektur rumahnya yang begitu menawan. Hal itu membuat Robin mengajak Gordo untuk melihat-lihat seisi ruangan dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Pada malam harinya di kediaman rumah Simon, tepatnya di ruang makan, Gordo bercerita seputar masa lalu mereka semenjak duduk di bangku SMA. Setelah itu ia juga mengatakan setelah lulus SMA, ia masuk sekolah militer, namun ia harus keluar karena tidak terlalu betah di sana. Dan setelah keluar dari militer, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan serabutan untuk menyambung hidupnya. Dari ucapan-ucapannya Gordo, terlihat ia sangat memuji kehidupan Simon dan istrinya yang sangat sukses dan bahagia. Sementara ia berkeluh kesah dengan membandingkan hidupnya yang mengalami banyak masalah. Sepulangnya Gordo, Simon mengatakan kepada sang istri bahwa Gordo terlihat sangat berharap sekali berteman dengannya.
Gordo terlihat aneh dan sok akrab. Namun Robin mencoba mengalihkan pikiran-pikiran negatif suaminya tersebut dengan mengatakan semua itu adalah hal yang wajar, di mana setiap orang memang harus bersikap ramah. Terlebih-lebih, Simon pernah satu sekolah dengan Gordo. Di keesokan malamnya, Simon mendatangi acara pesta perusahaan tempatnya bekerja. Sang istri juga diajak dan diperkenalkan pada rekan-rekan kerjanya. Setelah selesai menghadiri pesta, mereka pun pulang ke rumah. Namun mereka lagi-lagi dikejutkan dengan kiriman hadiah dari Gordo yang diletakkan di depan pintu, yang tentunya selalu terikat dengan pita berwarna merah dan juga sebuah surat yang ada smile face-nya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Gordo juga memberikan beberapa ikan hias yang sudah ia masukkan ke dalam kolam. Gordo memang sangat baik sekali teman-teman. Namun tidak bagi Simon. Ia malah menganggap kebaikan Gordo itu terlalu berlebihan yang pada akhirnya membuat Simon merasa risih. Kerisihannya tersebut kemudian ia ungkapkan kepada sang istri, di mana dulu saat di sekolah Gordo dijuluki dengan panggilan Gordo the Weirdo atau Gordo si orang aneh. Namun Robin tidak setuju dengan ejekan suaminya tersebut. Ia mengatakan kalau Gordo tidak terlihat aneh, memang orangnya saja yang berperilaku baik. Jadi ia berharap agar suami tidak berpikir negatif pada kebaikan yang sudah dilakukan Gordo. Keesokan paginya Robin mengawali aktivitasnya dengan berlari pagi menyusuri jalanan komplek perumahan. Setelah selesai berlari, ia pun pulang ke rumah dan beristirahat sejenak sambil mengecek email pada laptopnya. Namun tiba-tiba ia melihat Gordo datang mendatangi rumahnya. Lalu Robin membuka pintu dan Gordo bertanya apakah Simon saat ini ada di rumah. Walaupun sedikit merasa aneh, namun Robin berusaha untuk bersikap ramah. Ia mempersilahkan Gordo masuk ke dalam rumah dan kemudian menjamunya dengan segelas teh sambil mengobrol di ruang TV. Setelah itu ketika Gordo hendak pulang, ia mencoba membantu Robin dengan membuang sampah. Lalu Robin menolak Gordo melakukan itu. Namun Gordo tetap maksa untuk tetap melakukannya. Dan ketika ia masuk ke dalam ruang dapur, sesuatu hal yang tidak mengenakkan terjadi. Trash goes outside. Robin melihat Gordo terdiam di depan pintu kulkas. Sebuah tulisan di kertas memperlihatkan nama Gordo, dicoret dan diganti dengan kata weirdo yang artinya aneh. Gordo si aneh. Tentu saja yang membuat coretan itu adalah suaminya Simon. Dan wajar saja Gordo langsung pergi tanpa kata-kata setelah kesal melihat coretan tersebut. Malam harinya Simon mengundang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam bersama di rumah. Saat sedang kumpul, Simon membahas tentang awal pertemuan mereka dengan Gordo. Ia membeberkan tingkah laku Gordo yang membuatnya risih dengan kebaikan yang terlalu berlebihan pada keluarganya, di mana hal itu dilakukan Gordo setiap pagi ketika Simon tidak berada di rumah. Dan anehnya lagi, setelah Gordo membaca tulisan yang ia tulis di secari kertas, bukannya membuat Gordo kesal atau marah. Sebaliknya beberapa jam kemudian ia menelpon dan mengundang Simon dan istrinya untuk menghadiri acara syukuran di rumahnya. Hal itu membuat beberapa dari rekan kerja Simon menyuruhnya untuk berhati-hati pada sosok Gordo tersebut. Simon pun memutuskan untuk berbicara ke Gordo agar ia membatasi kunjungan ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Gordo. Sesampainya mereka di depan rumah Gordo, Simon dan Robin sejenak terpana. Bagaimana tidak, mereka melihat rumah Gordo ternyata sangatlah besar, tak sebanding dengan penampilannya yang terlihat biasa saja. Setelah turun dari mobil, mereka pun disambut oleh Gordo di depan pintu, lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Namun Simon dan Robin tak melihat satu orang pun tamu undangan yang hadir di dalam sana. Lalu Gordo mengatakan kalau tamu undangan yang lain tidak bisa datang dan kini hanyalah mereka bertiga saja yang melanjutkan acara. Jelas saja Simon dan Robin mulai merasakan keanehan yang sangat tidak masuk akal. Di mana saat itu juga Gordo berpamitan sebentar pada mereka karena ada urusan pekerjaan. Seperginya Gordo, Simon mengatakan kepada Robin betapa anehnya Gordo ini. Bagaimana ia bisa meninggalkan orang asing di dalam rumahnya tanpa pengawasan. Dan kemudian ia mengatakan kalau Gordo sepertinya naksir pada Robin istrinya. He's leaving us alone in his house. He doesn't even know us. Yeah, I'll tell you why he doesn't have a wife. He'd like to be married to you. He'd like you to be his wife. I think you're slightly exaggerating. I think he's obsessed with you, honey. I think he wants to nail you. Setelah itu Simon yang sudah muak dengan tingkah laku Gordo kemudian mengajak Robin untuk berkeliling dan memeriksa seisi ruangan dalam rumah tersebut. Awalnya Robin menolak Simon melakukan itu. Namun karena Simon memaksa, pada akhirnya mereka pun masuk dan mengecek satu persatu ruangan yang ada dalam rumah tersebut. Dan betapa kagetnya Simon ketika membuka sebuah lemari pakaian. Ia menemukan banyak sekali pakaian-pakaian wanita di dalamnya.
dan ada pula kamar anak kecil di sana. Simon semakin curiga, di mana Gordo sebelumnya mengatakan bahwa ia hidup sendirian tanpa istri dan anak. Rasa penasaran Simon membuatnya kembali mencoba menelusuri ruangan-ruangan lainnya. Namun baru saja ia melakukan itu, sorotan lampu mobil Gordo yang memasuki pekarangan rumah menggagalkan penyelidikannya tersebut. Dengan buru-buru mereka pun turun kembali ke bawah dan berpura-pura duduk tanpa terlihat melakukan apa-apa. Gordo pun masuk ke dalam rumah. Simon yang sudah semakin muak dengan keanehan Gordo, akhirnya langsung membuka suara dengan menanyakan apa pekerjaan Gordo sebenarnya. Bagaimana ia bisa membeli rumah sebesar ini, sementara dirinya adalah seorang pekerja serabutan. Gordo dengan tenang kemudian menjawab kalau sebenarnya tadi ia berbohong. Ia pergi sebentar bukan karena urusan pekerjaan, tapi ia bertemu dengan mantan istrinya yang sudah membawa kedua putrinya. Namun karena Simon sudah terlanjur muak dengan sikap anehnya Gordo, kemudian menyuruh Robin untuk keluar dan menunggunya di dalam mobil. Setelah Robin keluar, tinggallah Simon dan Gordo yang masih berada di dalam. Simon mengatakan pada Gordo agar jangan pernah mendatangi rumah dan mengganggu keluarganya lagi, dan sebaliknya fokus dengan urusan masing-masing. Setelah mengatakan itu, Simon pun keluar meninggalkan Gordo di dalam sana yang menatapnya dengan tatapan dingin. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan pekarangan rumah tersebut. Namun sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. You just gotta rip off the Band-Aid, right? Come on. Oh, come on. Open the goddamn gate. Okay, Simon, hold on. Beberapa hari setelah kejadian itu, di suatu pagi Robin melihat kolam yang berisi ikan-ikan koi pemberian Gordo beberapa waktu yang lalu terlihat sudah mati mengapung di permukaan air. Ia juga tak melihat anjing peliharaan mereka yang biasanya bermain di luar sana. Hal itu membuat Robin menghubungi Simon yang saat itu sedang sibuk bekerja. Mendapat telepon tak mengenakan tersebut, dengan terpaksa Simon segera pulang ke rumahnya. Setelah melihat sendiri yang terjadi, membuat Simon tak dapat lagi menahan emosinya. Tak perlu menunggu waktu lama, ia pun mendatangi rumah Gordo. Ketika sudah berada di sana, bukanlah Gordo yang membukakan pintu, melainkan sepasang suami istri yang ternyata pemilik rumah itu sebenarnya. Dengan penuh tanda tanya dalam benak Simon, akhirnya ia pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dan polisi mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah tersebut menyewakan mobilnya ke Gordo saat mereka sedang pergi liburan. Dan Gordo mendapatkan akses untuk masuk ke dalam garasi rumah mereka, yang mungkin juga mendapatkan akses untuk masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya pihak kepolisian tidak dapat menangkap Gordo begitu saja, tanpa surat perintah yang disertai bukti kuat bahwa semua itu adalah ulahnya Gordo. Di keesokan paginya, Robin melihat keran di dapur menyala dengan sendirinya. Padahal suaminya sudah berangkat kerja saat itu. Begitu pula di malam hari. Robin kerap kali tak dapat tidur dengan nyenyak. Ia benar-benar paranoid kali ini. Di mana ia mendengar suara-suara yang sulit dijelaskan itu apa dan siapa. Dalam pikirannya, ia merasa ada seseorang di dalam rumah yang sedang mengawasinya. Karena takut dicampur rasa penasaran, ia pun pergi mengeceknya. Ternyata itu adalah Jangles, anjing peliharaan mereka. Simon memastikan bahwa Gordo yang melakukan hal itu dan sengaja untuk mempermainkannya. Lalu keesokan harinya Gordo mengirimkan sebuah surat yang berisi permohonan maaf karena sudah membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Gordo berjanji untuk tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Namun surat kali ini tidak ada tambahan smile face pada akhir suratnya, melainkan sebaliknya sebuah coretan tulisan dengan ikon sad face. Gordo juga mengirimkan surat kedua yang ditujukan kepada Simon. Surat tersebut berisi dengan kalimat yang menyatakan, "Yang lalu biarlah berlalu. Aku tak punya niat lain selain berbuat baik." Robin pun menanyakan ke Simon apa maksud dari kata "yang lalu biarlah berlalu" tersebut. Namun Simon juga tak paham apa maksud dari kata-kata itu. Robin yakin pasti ada sesuatu di antara mereka berdua, antara Gordo dan suaminya. Keesokan harinya ketika Robin sedang mandi, samar-samar ia melihat sekelebatan bayangan seseorang mengawasinya dari luar kamar mandi. Ternyata itu bukan Simon suaminya, melainkan adalah
Simon? Semakin hari Robin semakin tidak tenang semenjak saat itu. Dia merasa kalau di rumahnya benar-benar ada orang lain yang sedang mengawasinya. Merasa takut, Robin pun mengecek kondisi rumahnya. Namun karena masalah tidur yang dialami oleh Robin, ditambah dengan pikiran paranoidnya yang mengganggunya selama berhari-hari, membuat Robin akhirnya jatuh pingsan. Ketika Robin terbangun dari pingsannya, ia melihat Simon yang sedang berada di dapur. Simon bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Robin menjawab dengan mengatakan bahwa mereka harus meminta maaf kepada Gordo. Karena semenjak kemunculan surat-surat itu, ia selalu merasa Gordo membayang-bayangi dan menghantuinya di setiap waktu. Entah kenapa, ia selalu merasa ketakutan ketika berada di rumah sendirian. Dengan meminta maaf kepada Gordo, setidaknya membuatnya merasa tenang. Namun, Simon hanya mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir. Dengan seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa melupakannya. Hari demi hari pun telah berlalu. Simon selalu menguatkan Robin dan membuat hari-hari mereka jauh lebih bermakna. Lambat laun mereka pun mulai kembali ke kehidupan keluarga yang bahagia, layaknya keluarga yang normal. Bahkan Robin pada akhirnya berhasil mengandung kembali. Sampai akhirnya, di usia kehamilan yang sudah cukup tua, Robin melihat Gordo sedang mengintainya di luar toko pakaian. Robin kembali mulai merasa takut dan bayangan Gordo seakan-akan menghantui kehidupannya. Hingga suatu ketika saat mengadakan acara 7 bulanan kehamilannya, Robin yang sedang bersama Joan, kakaknya Simon, yang juga satu sekolah dengan Gordo, menanyakan apakah ia kenal dengan Gordo. Joan mengatakan bahwa Gordo dulu keluar dari sekolah karena dibully oleh teman-temannya, di mana saat itu Gordo dianiaya dan menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya. Dan saksi mata sekaligus yang menghentikan pencabulan itu adalah Simon dan temannya yang bernama Greg. Hingga satu ketika Robin tak sengaja mengecek laci meja kerja Simon ketika Simon sudah berangkat bekerja. Di sana, ia menemukan berkas-berkas latar belakang atas nama Gordo. Pada berkas tersebut tertulis bahwa Gordo pernah masuk tanpa izin ke kediaman seseorang dengan percobaan penculikan anak di bawah umur, diberhentikan dari pasukan militer dan juga melakukan hal yang tidak pantas. Di luar itu semua, Robin berpikir mengapa Simon menyimpan seluruh berkas-berkas tersebut tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Robin mendatangi kantor Greg, yaitu teman Simon yang juga ikut terlibat dalam kasusnya Gordo. Lalu Robin memberikan surat yang ditulis oleh Gordo. Awalnya Greg tidak mau mengakui apa yang telah terjadi ketika masa SMA dulu. Sampai akhirnya Greg mengatakan kalau seluruh kejadian pencabulan itu adalah kebohongan. Semua itu hanyalah karangan dari Simon. Simon dulu suka membuli anak-anak yang lemah dengan memperlakukan mereka semaunya. Dan sayangnya, Gordo lah salah satu yang menjadi korbannya. Menikah bertahun-tahun sama seseorang yang ternyata dulu pernah berbuat kejam dan suka membuli. Bahkan perlakuannya itu merusak kehidupan seseorang sampai orang tersebut beranjak dewasa. Pastinya perasaan Robin tidak akan sama seperti saat pertama kali dia mengenal Simon. Ditambah lagi, saat itu Greg mengatakan kalau sesuatu terjadi di antara Gordo dan ayahnya. Sesampainya Robin di rumah, ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia telah melihat berkas Gordo yang ia simpan di dalam laci mejanya. Robin mengatakan bahwa apa yang pernah dilakukan Simon dulu berdampak sangat buruk pada kehidupan orang lain. Bahkan ayah Gordo sendiri sangat malu dengan anaknya hingga pernah nyaris membunuh anaknya sendiri dengan membakarnya. Yang pada akhirnya ayah Gordo dipenjara karena percobaan pembunuhan pada anaknya sendiri. Coba kalian bayangkan teman-teman, betapa mengerikannya dampak dari pembulian Simon zaman dulu. Dan di sini terlihat Simon yang biasanya baik dan tenang pada sang istri, tiba-tiba emosinya meledak seketika. Terlihat keangkuhan dan kesombongan Simon yang sama sekali tidak merasa bersalah. Dan ia juga tidak mau meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Robin tak menyangka dengan perkataan Simon tersebut kemudian menamparnya dan mengatakan, "Dulu kamu seorang pembuli, dan sekarang kamu juga masih tetap seorang pembuli." Merasa tak enak dengan sang istri, akhirnya dengan terpaksa Simon datang menemui Gordo. Which album was famously introduced as testimony in... Hey, Gordo. Ia pun meminta maaf atas kejadian yang pernah terjadi di waktu sekolah. Namun permintaan maafnya terlihat tidak tulus, di mana ia mengatakan dia tidak akan pernah mau datang ke sini jika dia tidak ingin berada di sini. Itu artinya Simon meminta maaf hanya karena sekedar untuk menuruti permintaan istrinya. Gordo pun menjawab kalau semuanya sudah terlambat. Simon yang tidak terima jawaban dari Gordo kemudian membuang barang-barangnya, menendangnya, bahkan sampai menekan Gordo menggunakan tangan dan badannya. Simon mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Gordo sekarang bukanlah kesalahannya, dan ia mengatakan dengan nada kasar agar Gordo jangan pernah mendekati keluarganya lagi. Sesampainya di rumah dengan ekspresi yang meyakinkan, Simon mengatakan kepada Robin
kalau ia sudah benar-benar meminta maaf pada Gordo. Setelah itu Simon dan teman-temannya mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Simon yang mendapatkan promosi jabatan. Akan tetapi tiba-tiba And love you guys. Better And speech. hey, itu bukanlah ulah dari Gordo, melainkan pria bernama Denny McDonald. Ternyata Simon mengarang informasi demi promosi jabatannya, hingga perbuatannya itu membuat Denny harus kehilangan pekerjaannya. Hal memalukan tersebut disaksikan oleh rekan-rekan kerjanya yang lain, bahkan di depan mata istrinya sendiri. Tak berapa lama tiba-tiba Robin merasakan sakit pada perutnya, dan ini adalah saatnya Robin untuk melahirkan. Di rumah sakit ketika bayi mereka lahir, Simon mendapatkan telepon dari Kevin, rekan kerjanya. Kevin mengatakan bahwa karir Simon kini sedang terancam karena perbuatan curang Simon yang sudah ketahuan. Setelah itu dengan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya, ia pun masuk ke dalam ruangan persalinan. Dalam sana, Robin terlihat sudah mulai berangsur baik setelah melahirkan. Namun ia masih terlihat kecewa dengan Simon. Hal itu ia perlihatkan dengan mengatakan kepada Simon jika ia tidak ingin kembali ke rumah. Dengan terpaksa Simon pun kembali sebentar ke rumah tanpa istri dan anaknya. Dan singkat cerita tibalah Simon di depan rumahnya. Namun inilah yang terjadi. Seperti biasa, sebuah hadiah tergeletak dan terbungkus dengan pita merah beserta surat yang bertuliskan hadiah dengan smile face-nya. Dan di saat yang bersamaan, Gordo menjenguk Robin di rumah sakit. Ternyata hadiah itu berisi keranjang bayi, di mana dalam keranjang bayi ini ada 3 hadiah kecil yang bertuliskan angka 1, 2, dan 3. Simon pun membuka kado pertama yang ternyata berisi sebuah kunci, dan itu adalah kunci duplikat dari pintu depan rumahnya. Lalu kado kedua berisi sebuah kepingan CD, berisi rekaman suara Simon dan Robin ketika Gordo meninggalkan mereka di jamuan makan malam. Ketika ia membuka hadiah yang terakhir, berisi hadiah yang juga sebuah kepingan CD dengan tulisan Watch Me yang juga disertai dengan smile face-nya. Kepingan CD tersebut memuat rekaman Gordo yang mengawasi mereka selama ini. Terlihat juga rekaman Robin yang sedang jatuh pingsan, yang mana Robin pingsan bukan karena masalah tidur yang ia alami, namun karena minuman yang sudah dicampur sesuatu oleh Gordo. Dan saat Robin pingsan, saat itu juga Gordo menyetubuhinya. Melihat hal itu, Simon benar-benar terpukul dan terbakar api emosi. Sementara di rumah sakit, Robin yang sedang bersama Gordo menanyakan luka di pelipis kirinya Gordo. Gordo mengatakan kalau ini adalah ulah Simon yang menghajarnya beberapa waktu yang lalu. Kemudian Gordo mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-laki Robin. Lalu mengucapkan kalimat terakhir ke Robin dengan mengatakan orang yang baik sudah sepatutnya mendapatkan hal yang baik. Simon yang menangis jadi-jadinya kemudian kembali ke rumah sakit. Dia sempat melihat Gordo di sana dan kemudian mengejarnya. Namun sangat terlambat untuk Simon. Gordo berhasil kabur dan sesaat kemudian menelpon Simon sambil mengintainya dari kejauhan. Gordo berkata, "Kau yang mengatakan pada Robin atau aku yang mengatakannya? Kau ingat kan? Dulu kau juga pernah melakukan hal ini padaku." Setelah mengatakan itu, ia menyuruh Simon pergi dan melihat anaknya. Ketika ia kembali masuk ke dalam ruangan bersalin, ia melihat Robin sedang menggendong anaknya di dalam sana, di mana wajah dan matanya terlihat sangat mirip dengan Gordo. Simon seketika merasa sangat terpukul, ditambah dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam dari Robin yang melihat ke arah Simon. Sekarang giliran Simon yang menerima kesedihan dan meratapi nasibnya. Namun, semua sudah terlambat. Seandainya kata maaf lebih awal terucapkan, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Di akhir film kita akan melihat Gordo memperhatikan Simon dengan ekspresi yang sangat senang, di mana ia berhasil membalas rasa sakit hatinya pada seseorang yang telah merusak masa depan dan impiannya. Film yang sangat baik dengan sensasi horor yang jauh lebih menyeramkan jika kalian menontonnya secara langsung. Bahkan satu waktu siang hari rasanya jauh lebih mencekam dan menegangkan daripada di malam hari. Poin penting dari film ini adalah memberikan pelajaran bagi siapapun yang suka merendahkan bahkan menyakiti seseorang, baik itu secara fisik maupun psikologinya. Jadi buat kalian yang suka ngebully, ya segera hentikan dan jangan gengsi untuk meminta maaf sebelum kata maaf itu terlambat terucapkan. Oke teman-teman, segitu aja alur cerita film dari Kevin Bart kali ini. Semoga kalian suka dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih saja terus sabar menunggu video-video dari channel Kevin Bart. Saya pamit dan
Bye.